to see you all this morning. It's a beautiful day. Thank you, Lord. Mari kita siapkan hati kita secara pribadi. Mari kita tenangkan hati kita, kita arahkan hati kita tujukan kepada Tuhan. Before we start our service, let's quiet our hearts before the Lord and let's focus on God right now. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-5. Let's hearken to the call of worship. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu penghormatan kita. I come to the garden. Let's come to His presence and sing to honor our Lord Jesus by singing I come to the garden.
Mari kita naikkan doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang ada di dalam surga, our Father in heaven. Tuhan, Engkau indah dan rencanamu bagi kami selalu indah. Lord, you are wonderful, and your plan for us is also wonderful. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Lord, thank you, Lord, for listening to our prayer. Thank you because you never leave our side. Terima kasih untuk selalu memanggil kami dengan suaramu yang lembut, namun meneguhkan iman kami. Lord, thank you, Lord, for always calling us with your gentle voice, and yet affirming. Biarlah kami terus dapat mendengar suaramu, terutama melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Please open our heart to be able to listen to your voice, especially today through your sermon, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-14. Psalm 145 verse 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Terima kasih Tuhan. Dengan tetap duduk, mari kita naikkan syukur kita karena Roh Kudus hadir bersama kita, ya. Let's thank the Lord for He is with us. The Holy Spirit is with us right now. Semua kita adalah ciptaan baru. We are the new creation. Mari kita nyanyikan anggur baru. Mari kita tepuk tangan.
Mari kita dengarkan berita pengampunan yang diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Let's listen to the message of forgiveness taken from Isaiah 43 verse 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Thank you, Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kita Yesus disebut dari zaman Yesaya penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Our Lord is a wonderful counselor, mighty God, eternal God, and Prince of Peace. Bukan saja dosa kita dihapuskan, tapi Tuhan terus menjaga kita sampai hari ini. Not only He forgave us, He kept us close and safe until today. Mari kita puji kesabaran dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan tak sedetik pun. See
pujian yang akan dipersembahkan oleh Ibu El Sumarau dan kawan-kawan. When we all get to heaven. Amen. Check this out. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Itulah pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let's come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and bring our petitions before Him.
Saudara-saudara, kita mau berdoa buat Ibu Leni Chok, mantan gembala kita di sini. We want to pray for Leni Chok, our former pastor here. Dia jatuh tadi pagi dan sekarang ada di rumah sakit. She fell this morning and now she's in the hospital. Jadi sekarang katanya sih bisa ngomong, dia sadar, tapi kita berdoa supaya tidak ada apa-apa ya dengan kepalanya, dengan otaknya. She's alert, she can talk, but they want to see what's happened to the brain. So now they're keeping her in the hospital. Kita juga bersyukur minggu lalu Tante Margaret masuk rumah sakit, tapi sudah pulang, sudah sehat kembali. We also want to give thanks to God because last week Tante Margaret was also admitted to the hospital, but now she's already home, she's fine. So we also give thanks to God for that. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita berdoa. Let us sing the name of Jesus before we pray. Untuk hari baru yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami datang dan menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Good morning, our Heavenly Father. Thank you for this new day that you have given us, for us to come and to worship you in your house. Kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. As we look back, Father, we want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami juga berterima kasih kepada-Mu karena tangan Tuhan senantiasa menuntun jalan hidup kami. We also want to give you thanks because you have always shown us your way. Kami berterima kasih kepada-Mu. Tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. We want to give you thanks, Father, because in times of weakness, you gave us strength. Bapa, tatkala kami kehilangan harapan, Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang baru. And in times of hopelessness and despair, you gave us hope.
Bapa dalam surga, kami pun datang kepadamu mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni, dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. So please forgive us, Lord. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa buat Ibu Leni Chok yang tengah dirawat di rumah sakit karena jatuh tadi pagi. Kami mohon, biarlah Engkau jamah kepalanya, otaknya, sehingga tidak ada apa-apa, tidak ada kerusakan, dan dia boleh kembali sembuh. Heavenly Father, we pray for Leni Chok, who fell this morning. May you touch her head. May you keep her brain intact, so everything will be fine, dear Lord. Biarlah dia kembali bisa pulih dan sehat lagi. We pray may she recover and be healthy again. Kami juga berterima kasih Tante Margaret boleh pulang dari rumah sakit. Biarlah Engkau terus pulihkan, sehingga tambah hari Tante Margaret tambah sehat. We also pray and thank you, Father, because Tante Margaret is now home. May you continue to strengthen her as she recovers. May she be healthier each day. Bapa, kami juga terus mendoakan bagi tetangga kami Norma. Biarlah dia tambah hari juga tambah kuat dan sehat. We also pray for our neighbor Norma. May you continue to strengthen her, that she will be healthier each day. Kami berdoa buat saudari Herwi dan saudara Anyau. Kami memohon teruslah beri mereka kekuatan dan kesembuhan. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you continue to strengthen them and keep them healthy. Kami berdoa buat saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah Engkau juga terus sembuhkan dan kuatkan tubuh mereka. May you continue, Lord, to heal and strengthen our sister Stephanie and Mira, that each day they'll grow stronger and healthier. Kami berdoa juga buat Tante Elvir. Kami memohon, biarlah tangan-Mu terus Engkau urapi, Engkau kuatkan. Biarlah Tante Elvir tambah hari tambah sehat, tidak lagi harus merasakan sakit di tubuhnya. We pray for Tante Elvir. May your hands be upon her. May you touch and heal her, so she will not feel the pain anymore in her body. May she be strong and healthy, dear Lord. Kami berdoa buat saudari Andri, buat Ko Pardi. Biarlah tangan Tuhan juga menopang mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Janganlah sampai mereka melupakan kami. We pray, Father, for our sister Andri and our brother Pardi. May you strengthen them, keep them healthy and strong, and especially, Lord, may you keep their memories intact, so they will not forget us. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi Inci Sinta dan Ling Ling yang merawat mereka. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada mereka selalu. We pray for our sister Sinta and our sister Ling Ling, who provides care for their loved ones. May you strengthen them and keep them healthy, Father. May you protect them from any injury. Kami berdoa juga buat Pak Peter Subadia. Biarlah tangan Tuhan juga terus menguatkannya, memberikan kesehatan kepadanya. We pray for our brother Om Peter Subadia. May your hands be upon him and strengthen him, Father, that he too will be stronger each day. Dan kami juga berdoa buat Om Arthur, buat Pak Andreas di Surabaya, buat Pak Gustaf di Manado. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur here, Pak Andreas in Surabaya, and Pak Gustaf in Manado. Oh Father, may you give them strength so that they'll be strong to go through treatment week after week. Bapak, kami berdoa juga ya Bapak buat para korban bencana, baik yang di Amerika karena salju maupun yang di Turki dan Syria karena gempa. Tuhan,
biarlah Engkau menyediakan pertolongan dan kekuatan kepada mereka yang menderita. We pray, Father, for those who became the victims of the winter, the cold weather, the snow up north, and also here, and also victims of the earthquakes in Turkey and Syria. May you provide them with strength and comfort, and may you help them, Father. Sekarang kami berdoa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We're ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus, we all pray. Amin. Marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 2. If you have your Bible with you, please turn to the book of 1 Corinthians chapter 2. Kitab 1 Korintus pasal 2. Dan kita akan membaca ayat 6 hingga ayat 10. And we are going to read from verse 6 to verse 10. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to verse 10. Saya membacakan ayat 6, saudara menanggapi membaca ayat ke-7, begitu seterusnya. I will read verse 6 and you respond by reading verse 7 and so forth. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Verse 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Verse 10 together. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Thank you, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah diukir di telapak tangannya. The theme of today's message is graven on the palms of His hands. Sewaktu kita berkata bahwa hidup adalah sebuah misteri, biasanya yang kita maksudkan adalah ada banyak hal tentang hidup yang tidak kita ketahui. When we say that life is mystery, what we usually mean is that there is so much about life that we do not know. Bagaimana mungkin kita tahu? How can we? Bayangkan saudara, kita seperti sebuah titik di tanah yang bernama Amerika, dan Amerika hanyalah bagian kecil dari bumi di mana kita tinggal. Just imagine, we are like a speck in this land called America, but America is just a small part of the earth that we live in. Dan saudara, bumi ini hanyalah satu planet di dalam galaksi besar yang dipanggil Milky Way, yang berisikan 100 miliar bintang. And Earth is just a planet in a huge galaxy called the Milky Way, which contains 100 billion stars. Saudara, jarak dari bumi ke bintang terdekat yang bernama Proxima Centauri itu adalah 25,4 juta miliar, apalagi itu next to miliar, biliar, sama ya, biliar. Okay, you know what I mean. Saudara, the closest star to Earth
Proxima Centauri is about 25.4 trillion miles or 4.3 light years. Jadi kalau ada roket yang bisa membawa kita terbang ke bintang itu dengan kecepatan 365.000 mile per hour, makan waktu sekitar 7.912 tahun, hampir 8.000 tahun. So if there were a rocket that could take us to travel to the star with a speed of 365,000 miles per hour, it would take us 7,912 years. Nah saudara, ini adalah jarak dari bumi ke bintang yang terdekat di dalam galaksi kita yang bernama Milky Way itu. And that is the distance between Earth to the closest star within our galaxy, the Milky Way. Dan saudara, Milky Way hanyalah satu dari 2 triliun galaksi yang sampai sekarang tetap masih belum ketahuan berapa jumlah tepatnya, masih terus dihitung karena jumlah itu didasari atas teleskop Hubble yang paling sophisticated, paling canggih sampai hari ini. And Milky Way is only one of over 2 trillion galaxies, which we're still counting because the latest figure is based on the most sophisticated telescope that we have, the Hubble telescope. Hidup adalah sebuah misteri. Begitu banyak yang tidak kita ketahui. So life is a mystery. There's so much that we do not know. Dan saudara, hidup kita pun adalah sebuah misteri, ya kan? And our lives are also a mystery, aren't they? Ada begitu banyak hal tentang hidup kita yang tidak kita ketahui juga. There's so much we do not know about our individual lives. Waktu kita menengok ke belakang, kadang kita bertanya-tanya dan bingung, kenapa kok itu bisa terjadi? Bagaimana bisa sampai terjadi? When we look back, we sometimes wonder how and why things happen. Bukan saja kita tidak tahu banyak tentang hidup ini, kita juga tidak mempunyai kendali atas hidup ini. Not only do we not know much about life, but we also have little control over it. Tapi inilah berita baiknya. Here's the good news. Allah yang menciptakan dan mempunyai kuasa atas alam semesta ini, mempunyai kuasa atas segala dan setiap hidup dan terlibat di dalam hidup kita. God who created and has complete control over this whole universe has full control over each life and is involved in our lives. Nah, jadi mari kita lihat ayat-ayat ini dan kita akan melihat betapa istimewanya hubungan kita dengan Allah. So let us now look at this passage and see what a special relationship that we have with God. Saudara, setelah Paulus membagikan prinsip kehidupan dan pelayanannya yang memfokuskan pada kesederhanaan dan kebergantungan penuh pada Roh Kudus, Paulus kemudian memberitahu gereja atau jemaat di Korintus bahwa dalam pelayanan ada tempat untuk hikmat, tapi bukan hikmat manusia, melainkan hikmat Tuhan. Having shared his principle of life and ministry, which focuses on pure simplicity and complete reliance on the Holy Spirit, Paul then tells the church in Corinth that there is a place for wisdom, but not man's wisdom, God's wisdom. Nah, Paulus menjabarkan hikmat Allah sebagai misteri yang tersembunyi, yang sekarang ditetapkan Tuhan untuk kemuliaan kita sebelum dunia diciptakan. Paul describes God's wisdom as a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Namun misteri itu sekarang telah disingkapkan oleh Roh kepada orang-orang yang matang. But that mystery has now been revealed by the Spirit to those who are mature.
Apa yang Paul sedang katakan? What is Paul talking about? Paulus sedang membicarakan tentang rencana keselamatan Allah melalui Yesus. Paul is talking about the salvation plan of God through Jesus. Kebanyakan kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Most of us know that God created us. Tapi sedikit yang tahu bahwa sesuatu terjadi pada kita yang mengubah bukan saja arah hidup kita, tapi esensi kita sebagai manusia. But few know that something happened to us that altered not only the course of our lives, but also the essence of our humanity. Dan sesuatu itu adalah dosa. And that something is sin. Tatkala kita memutuskan untuk tidak menaati perintah Allah, kita berdosa. When we decided not to heed God's command, we sin. Dan sewaktu kita berdosa, kita meninggalkan arah yang Tuhan tetapkan bagi kita, dan kita menjadi makhluk yang berbeda. And when we sin, we left the course of life God had set for us, and we became different beings. Bukan lagi hidup untuk kemuliaan Allah, kita hidup untuk kemuliaan sendiri. Instead of living for the glory of God, we live for our own glory. Bukannya menjadi orang yang penuh kasih dan baik hati, kita menjadi orang yang penuh kemarahan dan mementingkan diri. Instead of loving and kind, we became hateful and selfish. Tapi yang terpenting adalah tanpa kita sadari, sejak hari pertama kita masuk dalam dosa, kita telah menjadi objek kemarahan dan hukuman Tuhan, yaitu kematian. But most importantly, unbeknownst to us, since the day we first sinned, we have become the object of God's wrath and punishment, which is death. Namun Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia tidak mau kita menderita, menanggung hukuman dosa itu. However, God loved us so much that He did not want us to suffer the penalty of sin. Itu sebab Dia merancang rencana keselamatannya. Consequently, He instituted a plan of salvation. Menyelamatkan kita dari kemarahan Allah dan hukumannya, saving us from His wrath and punishment. Allah merancang rencananya, dan Allah juga yang melaksanakan rencananya. God designed the plan, and He executed the plan. Dia mengutus putranya ke dalam dunia, membayar hukuman dosa. He sent His Son to the world to pay the penalty of sin, dan untuk menebus kemarahan Allah lewat kematiannya, and to atone the wrath of God by His death. Sewaktu Yesus mati, Dia mati buat kita. When Jesus died, He died for us, supaya kita tidak lagi dihakimi dan dihukum selama-lamanya, so we would not be condemned and eternally punished. Kita akan mati, betul, tapi kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. We will of course die, but we will be resurrected to live eternally with God. Sewaktu Yesus mati, Dia memberi kepada kita kesempatan untuk merdeka dari belenggu dosa. When Jesus died, He gave us an opportunity to be free from the bondage of sin, dan untuk hidup sebagaimana dirancang oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Allah, and to live a life as originally designed by God, a life of intimate fellowship with Him. Inilah misteri yang dibicarakan oleh Paulus. This is the mystery that Paul is talking about.
Inilah misteri yang sekarang dinyatakan kepada orang yang percaya kepada Yesus. This is the mystery that has now been revealed to those who believe in Jesus. Inilah hikmat yang Paulus bicarakan. This is the wisdom that Paul is talking about. Hikmat Allah untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, masuk ke dalam hidup yang baru di dalamnya. God's wisdom to save humanity from destruction to a new life in Him. Mengutip dari kitab Yesaya, maka Paulus kemudian menyatakan, quoting from Isaiah, Paul then declares, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terpikirkan, itulah yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang mengasihinya. Hal-hal yang dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. Roh menyelidiki segalanya, bahkan hal-hal tentang Allah yang tersembunyi. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Nah, mari sekarang kita memetik beberapa pelajaran. Let us now draw some lessons from this passage. Pertama adalah, hal terpenting dalam hidup adalah rencana Allah untuk kita. The first is that the single most important plan in life is God's plan for us. Kita mempunyai banyak rencana. We have many plans. Kita mau kuliah, kita mau mempunyai keluarga, kita mempunyai karir yang baik dan stabil, to attend college, to raise a family, to have a good and stable career, mempunyai masa depan yang baik buat anak-anak kita, bertumbuh tua, tetap sehat, bisa travel dan menikmati hidup, to ensure a good future for our children, to grow old, to stay healthy, to travel and enjoy life, etc. Inilah rencana-rencana yang kita buat untuk diri kita. These are plans that we make for us. Dan rencana ini baik, saudara. And they are fine plans. Namun, rencana terpenting bukanlah rencana yang kita buat untuk diri kita, melainkan rencana yang Tuhan buat untuk kita. However, the most important plan is not plans that we make for us, but rather plans that God makes for us. Dan rencana Allah adalah menyelamatkan kita dari hukuman dan belenggu dosa. And His plans are to save us from the penalty and the bondage of sin. Dan melibatkan kita dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dan kuasa dosa. And to include us in His work to save humanity from the penalty and power of sin. Banyak orang dengan senang dan bersyukur menerima rencana Allah yang pertama, menyelamatkan kita dari hukuman dan belenggu dosa. Many gladly and thankfully accept the first plan of God to save us from the penalty and the bondage of sin. Sayang, tidak banyak yang peduli atau mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia dari hukuman dan kuasa dosa. Unfortunately, not many care about or want to be a part of God's work to save humanity from the penalty and power of sin. Biasanya yang kita lakukan setelah kita menerima rencana Allah akan keselamatan adalah melanjutkan hidup dengan rencana kita. What we usually do
after we accepted God's plan of salvation is to go on with our own plans. Kita lupa bahwa alasan kenapa kita sampai tahu dan menerima rencana keselamatan Allah adalah gara-gara orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, yang memberitakan berita keselamatan. Orang-orang yang memutuskan menjadi bagian dari pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia. We forget a simple fact that the reason we knew and accepted God's plan of salvation was because of people that God had sent to us to share the message of salvation. People who decided to be a part of God's work of salvation. Jadi saudara, jangan hanya mengejar rencana kita. So do not only pursue our plans. Kita mesti juga mengejar rencana Allah buat kita. We must also pursue God's plans for us. Jangan hanya fokus pada pekerjaan kita. Do not only focus on our work. Kita mesti juga fokus pada pekerjaan Tuhan. We must also give time for God's work too. Bertanyalah kepada Tuhan apa yang Dia kehendaki dari kita. Ask Him what He wants us to do and do it. Jangan menolak tatkala Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Do not refuse when God asks us to do something. Kita mungkin tidak bisa melihatnya dalam kaitan dengan rencana atau pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia. Tidak apa-apa. We may not see its connection with God's work of salvation, but it's okay. Biar Tuhan nanti yang menghubungkannya. Let God connect the dots. Mari kita lihat pelajaran yang kedua. Let's move on now to the second lesson. Salah satu misteri dalam hidup adalah Allah. One of the great mysteries of life is God. Siapakah Allah? Who is God? What is God? Apakah Allah? Seperti apakah Allah? What is He like? Dari mana asalnya Allah? Where did He come from? Bagaimanakah Allah menciptakan alam semesta ini dan segenap isinya? How did He create this vast universe and therein? Mystery. It's a mystery. Tapi yang mengagumkan adalah meskipun kita tidak selalu bisa memahami Allah, kita dapat mengenalnya. But what is amazing about God is that even though we cannot always figure Him out, we can though know Him. Dari Alkitab kita belajar, bukan saja kita bisa menyembah Allah, kita juga dapat mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan yang didasari atas kasih. From the Bible we learn that not only can we worship God, but we can also have a relationship with Him. Relationship based on love. Nah, dari relasi kasih inilah kita akan memperoleh hikmat untuk mengenal Allah dan pekerjaannya di tengah-tengah kita. You see, out of this relationship of love, that we obtain wisdom to know God and His work among us. Jadi, lepas dari relasi kasih ini, tidak mungkin kita mengenal Allah dan pekerjaannya. So apart from this relationship of love, it is impossible to know God and His work. Nah, jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. Here's the second lesson we can glean. Mengasihi Allah adalah kunci mengenal Allah. Loving God is the key to knowing God. Kita bisa mengenal seseorang tanpa mengasihinya. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengasihinya.
We can know somebody without loving her, but we cannot know God without loving Him. Makin kita mengasihi Tuhan, makin Dia akan menyingkapkan pikirannya dan pekerjaannya kepada kita. The more we love Him, the more He will reveal His thoughts and works with us. Pada akhirnya kita akan makin mengenalnya dan makin dipakai olehnya. And consequently, the more we will know Him and be used by Him. Pernah saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat seperti penyembuhan dan mengusir iblis. I once met a servant of God who was used by God to perform miraculous signs such as healing and driving out demons. Dengan rendah hati dia mengaku kepada saya, dia tidak pernah mencari-cari kesempatan bisa melakukan semua itu. He humbly admitted to me that he had never sought to do these miraculous works. Tiba-tiba Allah memberikan kepadanya karunia ini dan kesempatan ini. But out of the blue, God just gave him these gifts and these opportunities. Dia berkata, apa yang terjadi adalah penggenapan dari 1 Korintus 2 ayat 9 ini. He said what's happening to him was the fulfillment of 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak terpikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Amin. Jadi makin kita mengasihi Allah, kita akan makin tahu, mengenal bukan saja karakter Allah, tapi juga rencananya dan pekerjaannya. The more we love God, the more we will know not only His characters, but also His plans and His works. Kita makin tahu apa tuh yang Tuhan sedang rencanakan. Dan kita akan diberikan kesempatan untuk melihat Dia bekerja secara nyata. We shall know what God plans on doing, and we will be allowed to see Him work in a mighty way. Dan kita akan dilibatkan dalam pekerjaannya pula. And He will involve us in His work too. Ada beberapa faktor yang menentukan seberapa lama dan seberapa efektif pelayanan seseorang. There are several factors that determine the duration and the effectiveness of ministry. Salah satunya adalah kasih akan Allah. One of them is love for God. Saya telah melihat orang yang tidak pernah berhenti mengasihi Allah, menempatkan Allah nomor 1 dalam hidupnya, bertahan lama dan terus efektif sampai tua. I have seen that those who never stop loving God, to put Him first in their lives, last long and remain effective till old age. Sebaliknya, orang yang berhenti mengasihi Allah atau makin hari makin kurang mengasihi Allah tidak bertahan. Conversely, those who stop loving God or love God less and less do not last. Kalaupun mereka terus melayani, mereka tidak akan efektif. Even if they continue to serve, they will not be effective. Ingat saudara, Tuhan telah menyediakan bagi mereka yang mengasihinya apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terpikirkan. Remember, God has prepared for those who love Him
what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. Mari kita sekarang masuk ke pelajaran yang ketiga dan yang terakhir, yaitu hidup tidak lagi menjadi misteri begitu kita percaya Allah adalah baik. Now let's go to our third and last lesson, which is life is no longer a mystery once we trust that God is good. Hidup adalah sebuah misteri untuk disingkapkan kepada kita. You see, life is a mystery to be revealed to us. Hidup itu seperti bawang. Kita tidak tahu apa isinya sampai kita mengupasnya lapis demi lapis. You see, life is like an onion. We do not know what is inside until we peel it layer by layer. Nah, pada akhirnya kita akan melihat rencana Allah. Dan kita akan mengerti mengapa itu harus terjadi. In the end, what we will see is God's plan, and we will understand why this or that happened. Tapi terutama, yang terpenting kita akan tahu bahwa semua rencananya adalah baik. But most importantly, we will know that all His plans are good. Waktu saya didiagnosis dengan kanker 4 tahun yang lalu, rekan-rekan saya di seminari, di mana saya mengajar, prihatin, dan mereka semua mendoakan saya. When I was diagnosed with cancer 4 years ago, all my colleagues in the Bible school where I teach were concerned and prayed for me. Sejak saat itu, saudara, sampai hari ini, 3 rekan saya didiagnosis dengan penyakit yang sama. Dan 1 telah meninggal dunia terkena serangan jantung. Since then, 3 of my colleagues have been diagnosed with the same illness. And 1 has died from a heart attack. Saat itu mereka semua sehat. At the time they were all healthy. Dan mereka berdoa bagi saya. And they prayed for me. Tapi tanpa mereka ketahui, penyakit sedang bertumbuh, berkembang dalam tubuh mereka pula. But unbeknownst to them, diseases were also growing in their bodies. Hidup adalah sebuah misteri, ya kan? Life is a mystery, isn't it? Saudara, kita mungkin tidak tahu semuanya. Tapi begitu kita percaya Allah baik dan bahwa rencananya baik, hidup tidak akan lagi menjadi sebuah misteri. We may not know everything, but once we trust that God is good and that His plans are good, life is no longer a mystery. Begitu kita terima apa yang menimpa kita, kita tidak lagi perlu tahu kenapa, dan tidak lagi menuntut Tuhan memberi kita jawaban. Once we accept what happens to us, we'll find no need to know why and stop demanding God for answers. Begitu kita percaya kepadanya, Dia akan menyingkapkan rencananya kepada kita. Dia akan menguliti, membuka bawang itu lapis demi lapis. Once we trust Him, He will then reveal His plans to us, and He will peel the onion layer by layer. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Mazmur 103 14 hingga 16 berkata, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga.
Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. For he knows we are but dust, and that our days are few and brief like grass, like flowers blown by the wind and gone forever. Saudara, di dalam alam semesta yang besar ini, bumi bergantung seperti debu di pasir di semua pantai di bumi ini. In this infinitely vast universe, the earth hangs like a dust in the entire oceans on earth. Dan kita berada di dalam bumi itu. And there we are on earth. Bukan saja Allah melihat bumi, Dia melihat setiap kita. Not only does God see earth, but He also sees every one of us. Allah yang agung, yang mengatur segenap alam semesta ini, mengenal kita, memimpin kita, dan mengasihi kita. The Almighty God, who manages the entire system of the universe, knows us, guides us, and loves us. Ini bukan hanya misteri kuasa, ini adalah misteri kasih. You see, not only is it a mystery of power, but it is also a mystery of love. Karena Dia mengasihi kita, Dia membuat rencana buat kita, dan Dia akan memastikan kita tinggal dalam rencananya. Because of love, He made a plan for us, and He make sure that we remain in His plan. Yunus berusaha lari dari Allah dan rencananya. Jonah tried to run from God and His plan. Bukannya pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarshish, arahnya berlawanan. Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish opposite direction. Dalam kapal, bukannya tinggal di atas, dia masuk ke dalam perut kapal. In the ship, instead of staying on deck, he went down to below deck. Bukannya buka mata, dia tutup mata dan tidur. Instead of being wide awake, he fell asleep. Lari, bersembunyi, tidur. Running, hiding, sleeping. Tapi Tuhan melihatnya dan menemukannya. But God saw him and found him. Dan ini bagian terbaik. Tuhan memanggilnya kembali. And this is the best part. God called him back. Kita seperti debu, tapi kita tidak bisa bersembunyi di balik batu. We are like dust, but we cannot hide behind a rock. Kita seperti rumput, tapi kita tidak bisa bersembunyi di balik pohon. We are like flowers, like grass, but we cannot hide behind a tree. Kita seperti bunga, tapi tidak bisa bersembunyi di belakang hutan. We are like flowers, but we cannot hide behind a forest. Tuhan melihat kita. Dia menemukan kita. Dan Dia memanggil kita. Kita tidak bisa lari darinya. God sees us. He finds us. And He calls us. We cannot run away from Him. Karena kasih-Nya, Dia tidak membiarkan kita keluar dari rencananya. Because of His love, He does not let us escape His plan. Dalam bukunya Knowing God, J.I. Packer mengatakan demikian. In his book Knowing God, J.I. Packer aptly sums it. Terpenting adalah bukan kenyataan bahwa saya mengenal Allah.
Tapi kenyataan yang lebih besar yang mendasarinya, bahwa Dia mengenal saya. Saya diukir di telapak tangannya. Saya tidak pernah terlepas dari pikirannya. What matters supremely, therefore, is not the fact that I know God, but the larger fact which underlies it, the fact that He knows me. I am graven on the palms of His hands. I am never out of His mind. Kalau kita nengok ke belakang, hati-hati perhatikan setiap lembaran hidup kita. Kita pasti akan bertanya-tanya, kenapa kok itu bisa terjadi? When we look back and turn pages of our lives, we will wonder why that had to happen. Saudara, kalau kita lihat dengan hati-hati, kita akan melihat Tuhan di dalam setiap lembaran hidup kita. If we look at it carefully, on every page of our life, we will see God working in our lives. Di balik apa yang terjadi, Allah mengerjakan rencananya. Behind what happened to us, God was working out His plan. Kenapa? Why? Kita terukir di tangannya. We are graven on the palms of His hands. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu yang sedang dinyanyikan atau sedang dinyanyikan oleh Andri. Sing the song that Andri likes. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal
Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku, sebab ku tahu, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Sudah cukup kami tahu Tuhan sayang kami. It is enough for us to know that you love us. Thank you. Amen. I'm sure banyak dari kita membutuhkan mendengar firman itu ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita ingin nyanyikan lagu Aku Percaya. I like what Pastor Paul said. Saya suka waktu Pastor Paul bilang, because His love, He make a plan for us. And He make sure we remain in His plan. Kita nggak usah khawatir karena juga kita, we are graven on the palm of His hand. Kita mau nyanyikan lagu Aku Percaya. Di sini dibilang Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita nyanyikan. Kau Tuhan
kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus dan Gembala kita. Let us come and bring our offering of thanksgiving. Saya meminta yang bertugas untuk maju ke depan. Dan meminta kesediaan Ibu Poppy untuk memimpin anak Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau melukis kami di dalam anak-Mu. Terima kasih untuk kasih kebesaran kuasa-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau telah melimpahkan segala sesuatu bagi kami. Dan saat ini kami mau bawa sebagian daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau memberikan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami. Biarlah Tuhan juga mau memberkati, memakai benda-benda yang nanti ini. Dan semuanya ini boleh dipakai bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan syukur akan dibawakan oleh Bapak Markus Ali. Dia memeliharkan burung. His eyes is on the sparrow. Selamat pagi saudara-saudara. Biasanya saya nyanyi banyak bahasa ya. Ini kali saya coba mau menyanyi dengan bahasa Meksiko atau Spanyol. ¿Cómo podré estar triste como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si algún las aves tienen, seguro cielo en él. Si aún las aves tienen, seguro así lo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí.
Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sahabatku yang memberkatiku. Dia pelihara akan burung, juga pelihara anggur. Dia pelihara akan burung, juga pelihara aku. Sekarang ku memuji lagu ku menggema, karena aku pun dijaga oleh Allah semesta. Muchas gracias, mi padre por tu canto. Gak mau kalah. Oke, mari kita bangkit berdiri, mari kita pulang, dan kita mau nyanyikan Dia Tak Pernah Gagal. Kita mau ingat Dia sanggup, ya.
mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Mari saya ingin membacakan pengumuman. The English version is on the monitor. Saya akan membacakan yang Indonesia saja. Pertama, persekutuan wanita akan diadakan pada hari Sabtu 18 Maret pukul 10 sampai jam 12 di gereja. Semua wanita diundang untuk hadir. Yang kedua, hari ini adalah latihan paduan suara. Yang ketiga, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali datang, kiranya bisa berdiri dan memperkenalkan diri saudara-saudari. If there's anyone who comes here for the first time, maybe you can stand up and introduce yourself, your name, and anyone. Tidak ada? Terima kasih semua untuk kesetiaannya. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Jaden Stevenson Lim, 13 Maret. Ibu Iowa Pratama, 14 Maret. Pak Roni Indra Budi, 17 Maret. Ibu Ratna Lim, 18 Maret. Kehadiran minggu lalu tercantum di sini dan juga persembahan minggu lalu. Yang melayani minggu depan harap diperhatikan, ada di buletin sini ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, Tuhan terima kasih Engkau mengasihi kami begitu besarnya dan begitu banyak caranya Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu. Our Father in heaven, thank you Lord for your great love, and with so many ways that you already show it to us Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri ibadah ini dan pulang dan dengan kepercayaan sungguh bahwa Engkau mengasihi kami. Lord, may we end this service, but may we also go home and we believe fully that you love us. Tuhan berkatilah orang-orang yang sudah mempersiapkan hidangan. Lord, bless those who already prepare the food in the kitchen untuk kami nikmati, for us to enjoy, Lord. Tuhan, biarlah semua percakapan dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan hanya untuk membangun satu sama yang lain. Lord, let our words and whatever we do after this, it will be for your glory and it will be edifying and encouraging for one another. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai.